Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Setiap harinya kita niati ya untuk melakukan ibadah. Salah satunya adalah kita bertolabul ilmi. Karena tolabul ilmi itu merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya membawa referensi kitabnya dari Sa'adur Rafiq. Ada faslun yang menerangkan mim'asil qalbi. Ada beberapa yang merusak ataupun penyakit di dalam hati kita. Di dalam kitab ini dikatakan di antara maksiat hati adalah jika kita merasa aman dari makarnya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barusan saya mengatakan bima'asil qalbi itu adalah kita makar. Apa itu artinya makar? Jadi artinya maksud makar di sini adalah kita merasa aman. Hati kita merasa aman. Kita tenang-tenang saja dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap harinya kita itu selalu bermaksiat kepada Allah. Kita selalu berdosa kepada Allah. Apakah dosanya itu yang disengaja atau dosa yang tidak sengaja kita lakukan, mau besarnya mau kecilnya, meskipun kecil ya namanya dosa ya tetap dosa ya, mau terasa oleh diri kita ataupun terkadang kita melakukan dosa dan kita tidak merasa bahwa itu adalah suatu dosa. Dan kita setiap hari selalu berdosa tetapi hati kita merasa aman gitu dari azabnya Allah. Kita berpikir tenang aja deh, tobatnya nanti aja deh gitu ya. Dikarenakan Allah kan maha pengampun, dikarenakan Allah kan maha penyayang gitu. Salah satu dosa, bahkan itu termasuk dosa besar loh hati kita. Jika ada hati kita berkata seperti ini, tak apa-apalah sekarang ini aku melakukan maksiat inilah itulah. Tak apa-apalah sekarang hari ini aku belum sempat ngaji. Tak apa-apalah hari ini aku belum sempat sholat ataupun melakukan ibadah apapun itu. Nanti deh aku jadi orang baiknya deh. Nanti udah aku umur 40 tahun deh gitu ya. Nanti aku jadi sosok seorang ibu ataupun bapak yang baiknya nanti deh kalau aku udah punya anak deh gitu. Itu adalah jika hati kita berkata seperti itu, justru itu adalah kita sedang tertipu oleh tipuan dari setan yang masuk ke dalam hati kita. Emang kita bisa menjamin esok hari umur kita masih ada? Atau kita kan tidak tahu. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi di antara mima'asil qalbi kita merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini tergolong orang-orang yang merugi. Karena di dalam kitab ini dikatakan ada di dalam surat Al-A'raf pada ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jadi dikatakan referensi dari Al-Qur'annya yang ada di dalam kitab Sa'adur Rafiq itu ada di dalam surat Al-A'raf ya. Jadi afa aminu makrallah. Maka apakah mereka merasa aman dari azabnya Allah ya, gitu, yang tidak terduga-duga, yang tiada merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi jika hati merasa seperti itu sudah termasuk golongan orang yang merugi seperti itu. Nah, kali ini di dalam pembahasan ini saya ingin menceritakan suatu kisah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang begitu besar dari hikmah yang ingin saya sampaikan. Kalau ingin melihat pembahasan kisah ini, saya ingin menceritakan tentang kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga sahabatnya yaitu Ibnu As-Saqah dan satu temannya lagi. Jika ingin mengetahui referensi yang ingin saya terangkan yang lebih lengkapnya, itu ada ya. Sekarang membawa kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah ala Al-Hadaik Al-Wardiyah fi Ajla As-Sa'adah An-Naqsabandiyah. Jika ada yang punya kitabnya bisa dilihat referensinya di dalam kitab tersebut.
Jadi saya ingin menceritakan tentang sosok seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga temannya yaitu Ibnu As-Saqo. Mungkin para jamaah sering mendengar ya, siapakah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Kemungkinan mayoritas besar orang umat muslim ini sudah mengetahui siapakah sosok seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang waliullah, bahkan banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah apa itu ya, kalau diibaratkan itu rajanya para waliullah lah, atau tingkatan yang paling tinggi di antara para waliullah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita sudah mengetahui ya bahwa sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah sosok seorang yang arif. Beliau sangat terkenal sekali akan kecerdasannya juga, dan beliau sangat terkenal sekali akan kebijaksanaannya juga, Syekh Abdul Qadir ini. Saya ingin menceritakan kisah ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika yuswanya ataupun usianya yang masih sangat muda. Jadi ini ceritanya ataupun kisah ketika beliau masih sangat muda. Gitu. Beliau ini kan orang yang apa ya, Syekh Abdul Qadir itu di dalam kisah-kisah yang saya baca itu termasuk sosok yang sangat sekali gemar mencari ilmu, seperti itu ya, gemar menuntut ilmu. Nah, diceritakan ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai teman dekat, yaitu namanya Ibnu As-Saqo. Ibnu As-Saqo itu adalah seorang cendekiawan, ya, seorang cendekiawan, dan juga berteman dekat dengan Abu Sa'id Abdullah bin Abi Usrun. Nah, diceritakan pada suatu hari, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama kedua temannya tersebut ya, bersama Abu As-Saqo dan juga Ibnu As-Saqo maksud saya, dan juga Abu Sa'id Abdullah ingin mengunjungi seorang alim pada saat itu ya, ada seorang alim. Ini seorang alimnya juga derajatnya sudah tingkatan waliullah. Beliau itu yang bernama Syekh Yusuf Al-Hamdani yang bertempat tinggal di pinggiran kota Baghdad, Irak ya. Nah, sebelum berangkat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kedua temannya itu bercengkrama dulu, ngobrol dulu lah istilahnya seperti itu. Kemudian berdiskusi gitu. Kita kan ingin menemui ya sosok seorang Syekh Yusuf. Syekh Abdul Qadir itu bertanya nih kepada temannya, kepada Abdul As-Saqo, wahai As-Saqo, apa sih tujuan kamu ingin menemui ya Syekh Yusuf? Syekh Abdul Qadir itu bertanya kepada Abdul As-Saqo. Ibnu As-Saqo mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tujuan aku ingin mendatangi Syekh Yusuf karena aku ingin menanyakan suatu persoalan. Ya, kalau ingin menanyakan suatu persoalan hukumnya itu baik ya baik. Hanya saja. Coba dengarkan. Hanya saja di ujungnya seperti ini. Saya ingin menanyakan suatu persoalan kepada Syekh Yusuf, yang mana akan aku buat pertanyaan itu yang sangat susah sekali. Pertanyaannya yang akan sangat sulit sekali. Sehingga aku menginginkan Syekh Yusuf itu merasa kebingungan. Dan beliau itu tidak bisa menjawab atas pertanyaan yang nanti akan aku ajukan. Coba pada jamaah Al-Asran, kira-kira Ibnu As-Saqo bertujuannya baik atau tidak baik? Jika tadi diawali ingin menanyakan suatu hukum, dikarenakan ada yang belum diketahui di dalam perihal ibadahnya, yaitu baik. Tetapi ujungnya ini yang tidak baik. Menanyakan bukan dikarenakan ingin mengetahui suatu hukum, tetapi ingin menanyakan karena ingin menguji kepada sosok Syekh Yusuf. Kemudian Syekh Abdul Qadir bertanya kembali, sekarang kepada temannya nih yang satu lagi nih, kepada Ibnu Abi Usrun ya, kepada Abu Sa'id Abdullah bin Abi Usrun, kalau kamu tujuannya apa? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sedangkan aku juga sama nih, aku juga ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Tapi pertanyaanku ini adalah pertanyaan yang sifatnya ilmiah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa kamu ingin menanyakan perihal tentang ilmu tentang ilmiah tersebut? Karena aku tuh ingin ngetes gitu. Sejauh mana sih kepintarannya seorang Syekh Yusuf
Ini yang ditanyakan tentang perkara ilmiah, sulit ini. Sedangkan ini bukan bagiannya Syekh Yusuf, ini perkara ilmiah ini. Seperti itu. Jadi ingin melihat kealimannya, keilmuannya atas apa coba nanti yang akan dijawab oleh seorang Syekh Yusuf. Ini juga tujuannya ini tidak baik ini sama. Ya. Lantas kemudian kedua sahabatnya tersebut kembali bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kamu wahai Syekh Abdul Qadir, tujuanmu apa? Ingin menemui Syekh Yusuf. Kalau tujuanku ingin mengunjungi Syekh Yusuf Al-Hamdani, aku berlindung kepada Allah dan ingin mempertanyakan permasalahan yang sedemikian. Syekh Abdul Qadir berkata, kalau aku ingin berlindung kepada Allah dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada Syekh Yusuf. Aku bertujuan ingin bersilaturahmi kepada beliau. Agar apa aku ingin bersilaturahmi? Karena aku ingin mendapatkan suatu keberkahan dari sosoknya Syekh Yusuf. Masya Allah. Kalau niatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tentu ini niatnya baik. Beliau menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang tawadu, ya, seorang yang tawadu, ingin bersilaturahmi kepada Syekh Yusuf, ingin meminta suatu keberkahan, ingin didoakan. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang sangat tawadu. Diceritakan berangkatlah ketiga sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga kedua temannya. Berkunjunglah ke rumahnya Syekh Yusuf. Lantas Syekh Yusuf berkata kepada Ibnu As-Saqqa, dan apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf kepada Ibnu As-Saqqa? Wahai Ibnu As-Saqqa, aku tahu tujuan kamu mendatangi aku. Padahal Ibnu As-Saqqa itu belum mengatakan apa yang ingin ditanyakannya. Masya Allah. Ini Syekh Yusuf ini udah derajatnya udah waliullah ini. Syekh Yusuf sudah mengetahui akan apa tujuan Ibnu As-Saqqa datang ke rumahnya. Sebelum Ibnu As-Saqqa menanyakan suatu pertanyaannya, Syekh Yusuf sudah langsung menjawab dengan apa yang ingin ditanyakan oleh Ibnu As-Saqqa. Dan Syekh Yusuf menjawab secara detail, secara perinci dengan jawabannya, tentu dengan jawaban yang benar. Begitu juga kepada Abu Sa'id Abdullah, Syekh Yusuf pun gitu ya, langsung menjawab dengan pertanyaan ilmiah yang ingin ditanyakan kepada beliau. Dijawab dengan pertentang, dengan jelas, dengan begitu kecerdasannya, dengan keilmiahannya. Masya Allah. Sudah tahu itu. Syekh Yusuf sudah tahu akan apa tujuannya masing-masing. Lantas, apa coba yang dikatakan oleh Syekh Yusuf kepada Ibnu As-Saqqa? Yang dikatakan oleh Syekh Yusuf, wahai Ibnu As-Saqqa, aku melihat ada api kekufuran yang menyala-nyala di antara tulang-tulang rusukmu. Na'udzubillah. Ini adalah perkataan seorang waliullah. Kemudian Syekh Yusuf berkata kepada Ibnu Abi Usrun, wahai Ibnu Abi Usrun, aku melihat dunia yang akan mengejarmu. Lantas apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf kepada Abdul Qadir, sosok yang masih muda? Wahai Abdul Qadir yang muda, aku memohon ridho dari Allah dan Rasul untukmu. Sedangkan untuk Syekh Yusuf dikhususkan untuk Abdul Qadir yang sosok masih muda pada saat itu. Beliau khusus mendoakan kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab dengan apa? Dikarenakan adabmu yang begitu baik, aku ingin mendoakan kamu. Aku akan melihat kelak engkau akan mendapat kedudukan di Baghdad dan memberi petunjuk kepada manusia. Aku melihat bahwa kelak kamu akan berkata, kedua kakiku ini berada di atas pundak leher setiap para wali. Subhanallah. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Yusuf. Mengatakan bahwa nantinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setiap ada para waliullah maka itu akan berada di pundak lehernya. Kedua kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani berada di pundak ataupun lehernya setiap para waliullah. Maka memang banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah seorang rajanya para wali,
ataupun pemimpinnya dari semua para waliullah. Begitulah ya. Lantas kemudian sudahlah pulang ketika sudah bersilaturahmi. Tahun berlalu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kedua temannya melakukan aktivitasnya masing-masing. Maka diceritakan kemudian setelah tahun-tahun berlalu, maka Masya Allah, apa yang terjadi? Ibnu As-Saqqa diceritakan begitu sibuk sekali dengan kegiatannya ya. Dia itu kan menuntut ilmu ya, karena beliau seorang cendekiawan. Terus beliau itu menuntut ilmu. Beliau terkenal hebat bahkan, dan beliau adalah terkenal seorang ahli debat yang terkenal. Jika berdebat dengan Ibnu As-Saqqa, kebanyakan orang-orang itu sudah kalah itu oleh debatnya seorang Ibnu As-Saqqa. Jadi memang terkenal akan sosok kecerdasannya, otaknya itu Ibnu As-Saqqa itu. Bahkan diceritakan di dalam kitab ini, Ibnu As-Saqqa juga dikenal seorang ahli bacaan Al-Quran. Bahkan Ibnu As-Saqqa khatam Al-Quran, tahfidhul Quran juga. Jadi Ibnu As-Saqqa ini dalam satu Al-Quran saking pintarnya, Al-Quran itu ketalar gitu. Seorang tahfidhul Quran. Satu Al-Quran itu ketalar sama Ibnu As-Saqqa. Tetapi apa yang terjadi? Na'udzubillahi minadzalik. Pada akhir menuju ke hayatnya, Ibnu As-Saqqa itu berpindah agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi mindzalik. Su'ul khatimah. Justru dari keislamannya berpindah menjadi agama Nasrani. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Ibnu As-Saqqa itu pada suatu ketika itu bepergian ke daerah Romawi ya. Jadi pada saat itu diutus oleh seorang pemimpin di negara tersebut, di daerah Romawi tersebut. Maksud saya diutus ke kota Romawi seperti itu. Nah, setiba di Romawi ternyata ia tuh terpikat oleh sosok seorang perempuan. Dan perempuan itu bukan perempuan biasa. Perempuan itu adalah putri dari rajanya Romawi. Kalau bisa dikatakan ya putri dari presidennya lah, seperti itu. Akhirnya ia mengutarakan keinginannya itu ingin mempersunting putri dari Raja Romawi tersebut. Hanya saja apa yang dikatakan oleh putri tersebut, baik aku akan menerima menjadi istri kamu asalkan kamu mau berpindah ke agamaku. Terpincut oleh seorang wanita, akhirnya Ibnu As-Saqqa pun rela meninggalkan agamanya, berpindah menjadi agama Nasrani. Mendekati akhir hayatnya Ibnu As-Saqqa itu menderita sakit yang cukup sangat parah sekali ya. Tangannya sambil memegang-megang kipas untuk menghalau gitu ya. Banyak lalat yang mendekati akan wajahnya. Gitu aja sebelum meninggal. Karena wajahnya sebelum meninggal pun sudah dipenuhi oleh lalat. Kemudian saat ditanya akan hafalan Al-Quran, wahai Ibnu As-Saqqa, dulu kamu pernah tahfidhul Quran, Al-Quran kamu itu ketalar. Apakah sekarang masih ada ayat-ayat Al-Quran itu di dalam otakmu? Maka Ibnu As-Saqqa semua ayatnya itu hilang. Tidak ada satu ayat pun yang dulu pernah ia hafal. Tidak ada satu ayat pun yang ia hafal kecuali ada satu ayat sebetulnya. Kecuali ada satu ayat. Yaitu pada Quran surat Al-Hijr pada ayat 2. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Tahu gak para jamaah itu artinya apa? Jadi rubama itu jadi yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhiratnya menginginkan laukanu muslimin. Kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang yang muslim. Cuman itu satu ayat yang diingat oleh seorang Ibnu As-Saqqa. Berarti itu adalah suatu kalimat tanda penyesalan yang sangat luar biasa sekali. Andaikan dulu ketika saya di dunia ini memeluk agama Islam sampai akhir hayat. Subhanallah. Akhirnya Ibnu As-Saqqa wafat, meninggal di dalam keadaan kekufuran dan langgeng di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian sosok yang kedua, sahabatnya Abdul Qadir, apa yang terjadi? Kalau Ibnu Abdi Usrun diceritakan itu berhijrah ya ke Damaskus. Di sana yaitu ditugaskan oleh Sultan As-Saleh Nuruddin Asy-Syahid untuk mengurusi suatu wakaf dan juga mengurusi tentang persedekahan seperti itu ya. Jadi ini berhubungannya dengan uang ini ya. Sayangnya
kilauan dunia itu datang menggodanya. Ya, jadi diperintahkan untuk mengurusi wakaf dan juga sedekah. Tahu-taunya dikorupsi besar-besaran. Tidak amanah ini orang. Tidak amanah dikarenakan memegang uang yang begitu sangat besar sekali. Tetapi kalau bahasa kitanya apa ya, dikorupsilah seperti itu ya, dikarenakan silau dengan dunia sehingga melakukan sesuatu yang diharamkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Betul dengan apa dulu yang dikatakan oleh Syekh Yusuf. Betul sekali. Betul sekali. Memang terjadi seperti itu. Sedangkan apa yang terjadi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan betul sekali dengan apa yang diucapkan oleh Syekh Yusuf. Sosok seorang Abdul Qadir yang muda kini derajatnya sudah pada tingkat waliullah dan bahkan derajat yang paling luhur, yaitu sebagai pemimpin-pemimpin di antara para waliullah. Benar, doanya Syekh Yusuf itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan dengan kisah yang saya sampaikan ini di dalam suatu referensi kitab, kita benar-benar bisa mengambil akan suatu hikmah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.